Dalam sunyi yang tak seorang pun lihat, Tuhan tidak membentuk jiwa-jiwa pilihan di tengah sorak-sorai. Ia justru mengawali segalanya dalam kesendirian, dalam ruang-ruang sempit yang dipenuhi bisu, di mana cahaya tersembunyi dari sorotan dunia. Ia mengambil seseorang yang biasa saja dan meletakkannya dalam perapian takdir, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyucikan. Dan jika kamu membaca ini sekarang, yakinlah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Bukan panggilan yang datang lewat trompet atau perayaan, tetapi lewat kehancuran yang terasa tak masuk akal. Lewat malam-malam panjang ketika air mata jatuh tanpa alasan. Lewat kehilangan yang datang tiba-tiba. Lewat pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Jika kamu pernah merasa seolah hidupmu dilempar ke dalam blender semesta, percaya, itu bukan kehancuran. Itu adalah penyusunan ulang. Itulah caranya Tuhan menandai mereka yang dipilih. Kamu tidak sedang menunggu sesuatu yang hebat datang, karena yang ilahi itu sudah hadir, sedang bekerja dalam dirimu, membongkar versi lama dirimu yang tak lagi relevan untuk masa depanmu. Temanmu menjauh, semangatmu meredup, dan duniamu berubah arah bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu sedang diarahkan. Dilepaskan dari keramaian bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu terlalu berharga untuk terbiasa dengan hal-hal yang biasa. Tuhan sedang membentukmu menjadi sosok yang tak bisa dimanipulasi. Seseorang yang tak mudah dibeli oleh sanjungan, tak mudah dikendalikan oleh dunia yang penuh ilusi. Kamu bukan bagian dari sistem lama. Kamu adalah gangguan yang dibutuhkan semesta. Kamu adalah jawaban yang sedang dipersiapkan dalam diam. Maka saat kamu merasa hidupmu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa, saat lidahmu kelu karena realitas batinmu terlalu besar untuk diwakili oleh kalimat sederhana, ketahuilah, kamu sedang memasuki wilayah yang lebih tinggi. Kamu sedang dibentuk untuk tugas yang tak semua orang bisa pikul. Dan dunia belum siap menerimamu, karena kamu adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Tapi waktunya semakin dekat. Kamu tidak bisa lagi disembunyikan. Tidak bisa lagi dibungkam. Takdir yang tertunda bukanlah kegagalan. Itu hanya penundaan yang disengaja agar dunia cukup lapar untuk menerima kehadiranmu. Jika setiap kata dalam pesan ini membuat jantungmu bergetar, jika kamu merasa seperti sedang membaca kisahmu sendiri, jangan abaikan sinyal ini. Beri tanda ke semesta bahwa kamu siap menerima sepenuhnya semua yang telah disiapkan untukmu. Tekan tombol suka sekarang juga. Tekan tombol subscribe agar pesan ilahi ini terus menyala di hidupmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak tertinggal satupun bisikan yang akan menguatkan jiwamu. Dan tulislah di komentar. 77. Untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu telah tiba, bahwa waktumu bukan nanti, tapi sekarang. Selamat datang di titik balik. Bersiaplah, karena kamu berikutnya. Bagian 1. Penghancuran diri lama adalah awal kebangkitan baru. Tidak ada kebangkitan tanpa terlebih dahulu kehancuran. Tidak ada cahaya yang lahir tanpa lebih dulu melewati kegelapan yang menusuk jiwa. Dan jika hari-hari belakangan ini terasa berat, jika dada seolah sesak oleh beban yang tak bisa dijelaskan, jika semangat hidupmu terasa seperti redup, padahal tak ada sebab yang jelas, tenang, kamu tidak rusak. Kamu sedang dilahirkan ulang. Ada versi lama dari dirimu yang sedang dikuburkan saat ini, dan pemakamannya tidak disiarkan. Tidak ada musik pengiring. Tidak ada pelayat yang datang. Tidak ada pelukan penghiburan. Tapi dukanya nyata. Sunyinya menusuk. Dan rasa kehilangan itu seperti kabut yang tak kunjung hilang. Kamu tidak sedang malas. Kamu tidak sedang putus asa. Kamu sedang berduka atas dirimu yang dulu. Versi lama yang dulu berjuang keras untuk diterima. Yang terbiasa merendahkan diri agar orang lain merasa nyaman. Yang memohon validasi agar bisa merasa berharga. Versi yang pandai tersenyum saat hati remuk. Yang menyembunyikan luka di balik prestasi. Dan kini, Tuhan tidak sedang menyuruhmu untuk memperbaiki versi itu. Ia sedang menghancurkannya, seluruhnya. Bukan sebagian, bukan hanya beberapa kebiasaan, tapi total, dari akar hingga dahan.
Karena versi itu hanya dibuat untuk bertahan hidup di padang gurun, bukan untuk memimpin di tanah perjanjian. Ia cukup kuat untuk selamat, tapi tidak cukup dewasa untuk memikul kemuliaan yang akan diberikan padamu. Tuhan tahu, jika versi itu dibiarkan hidup, maka ia akan menjadi musuh utama bagi masa depanmu sendiri. Ia akan merusak dari dalam, bahkan sebelum dunia sempat menyentuhmu. Dan ya, proses ini menyakitkan. Tidak ada yang pernah memberitahu bahwa pertumbuhan lebih mirip kematian daripada kemenangan. Ia datang tanpa permisi, tanpa aba-aba, dan merobek semua hal yang dulu membuatmu merasa aman. Tiba-tiba kamu merasa asing di tempat yang dulu nyaman. Tiba-tiba kamu tidak lagi bahagia dengan hal-hal yang dulu menyenangkan. Tiba-tiba kamu menangis di tengah malam tanpa tahu sebabnya. Itulah tanda bahwa jiwa lamamu sedang diurai, dan jiwa barumu sedang dibentuk. Kamu sedang berpindah frekuensi. Energi barumu tidak lagi cocok dengan dunia lamamu. Dan oleh sebab itu, kamu merasa tidak pas dimanapun, bahkan di dalam kulitmu sendiri. Namun jangan takut, kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu sedang menemukan dirimu yang sejati. Diri yang tak lagi berlutut meminta dikasihi. Diri yang tidak lagi bergantung pada pujian atau perhatian. Diri yang bebas dari kebutuhan untuk menyenangkan semua orang. Diri yang hanya tunduk pada satu suara, suara panggilan jiwamu. Tuhan sedang mempersiapkanmu bukan untuk bertahan, tapi untuk memimpin. Bukan untuk sekadar lolos dari badai, tapi untuk berjalan di atas air. Dan semua ini tidak bisa kamu capai jika masih terikat pada dirimu yang lama. Karena untuk bisa menjadi kapal yang menyeberang lautan takdir, kamu harus rela menanggalkan beban yang selama ini biar. Ini membuatmu karam. Jadi jika saat ini kamu merasa kosong, jangan buru-buru mengisinya. Biarkan kekosongan itu membersihkan ruang dalam jiwamu. Jika kamu merasa hancur, jangan buru-buru membangunnya kembali. Biarkan reruntuhan itu menyatu dengan tanah dan menjadi pondasi yang lebih kuat. Karena kamu tidak sedang dibuang, kamu sedang dibentuk. Ingatlah, kupu-kupu tidak bisa muncul tanpa kepompong yang sunyi. Biji tidak bisa tumbuh tanpa lebih dulu dikubur. Dan kamu tidak bisa menjadi dirimu yang sejati tanpa lebih dulu kehilangan versi yang lama. Percayalah, ini bukan akhir. Ini awal yang agung. Dan ketika proses ini selesai, kamu tidak hanya akan bangkit, kamu akan terbang. Bagian 2. Mereka yang dulu mengabaikan, kini diam-diam mengikuti. Ada masa di mana langkahmu dianggap sepele. Suaramu seperti tak terdengar. Keberadaanmu nyaris tak dirasa. Kamu berjalan dalam dunia yang penuh bisu, di mana usahamu tak dilihat, dan cahaya kecilmu dianggap tak berarti. Namun kini, angin telah berubah. Tanpa pengumuman, tanpa sorotan, diam-diam mereka mulai memperhatikan. Bukan karena mereka berubah menjadi pengagum, tetapi karena mereka merasa terguncang oleh kebangkitanmu yang tak bisa mereka pahami. Mereka yang dulu tertawa saat kamu jatuh, kini diam-diam menonton setiap gerakanmu. Mereka yang dulu tak pernah memberi ucapan selamat, kini mengamati dengan mata penuh pertanyaan. Bukan dengan pujian, bukan dengan sanjungan, tapi dengan diam yang penuh rasa penasaran. Mereka tak memberi tanda suka pada unggahanmu. Mereka tak mengangkat telepon saat kamu menelepon. Tapi mereka ada, mengintai, meniru, mencoba menyalin sesuatu yang tak bisa disalin. Mereka tak mengerti bagaimana kamu bisa tetap berdiri setelah badai demi badai menghantammu. Mereka tak paham mengapa kamu terus berkarya meski tak diberi modal. Mereka tak tahu dari mana datangnya kekuatanmu. Dan karena tak mampu menjawab semua itu, mereka mencoba meniru gayamu. Gaya bicaramu. Caramu bangkit. Caramu tersenyum di tengah reruntuhan. Mereka pikir rahasianya ada di luar. Padahal rahasianya ada di dalam. Di ruang suci yang hanya bisa dibuka dengan kunci bernama penyerahan. Mereka mengira kamu hanya beruntung. Mereka tidak tahu kamu melewati malam-malam panjang dengan mata basah. Mereka tidak tahu kamu pernah ingin menyerah, tapi tetap memilih bangkit. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkahmu dibayar dengan air mata, doa dalam diam, dan luka yang kamu sembunyikan dengan senyum. Dan kini, mereka mencoba meniru kemuliaanmu, tanpa mau menjalani penderitaanmu.
Mereka menginginkan kilaumu tanpa melalui luka yang menjadi pelatuknya. Mereka ingin auramu tanpa melalui ruang gelap yang kamu taklukkan. Tapi kemuliaan sejati tak bisa disalin. Anugerah tidak bisa dicuri. Karena yang kamu bawa bukan sekadar strategi, tapi pengurapan. Dan pengurapan itu ditanam di dalam tulangmu, tertulis dalam susunan jiwamu. Tak bisa dipalsukan, tak bisa ditiru. Kamu menjadi cermin yang menakutkan bagi mereka. Karena kamu mencerminkan semua pilihan yang mereka tolak. Kamu menampakkan keberanian yang mereka kubur. Kamu menunjukkan arah yang mereka anggap terlalu terjal. Tanpa sadar, hidupmu menjadi buku panduan yang mereka baca diam-diam. Tapi tidak akan pernah bisa mereka pahami sepenuhnya. Karena kamu tidak dibentuk oleh dunia. Kamu dibentuk oleh tangan ilahi, dalam laboratorium sunyi bernama kesendirian. Jadi jangan heran jika mereka mulai muncul lagi, membawa senyum palsu, pujian yang tidak tulus, atau bahkan sindiran terselubung. Itu bukan tentang dirimu yang berubah menjadi sombong. Itu adalah getaran rohmu yang mengganggu kenyamanan mereka. Kamu tidak menantang siapapun. Kamu hanya hadir dengan otentisitas yang tak bisa mereka mengerti. Dan satu hal yang pasti, kamu tidak lagi berjalan untuk diakui. Kamu melangkah karena kamu tahu siapa yang memanggilmu. Tidak perlu ada tepuk tangan, tidak perlu ada pengakuan. Cukuplah kamu tahu bahwa hidupmu adalah suara. Dan suara itu kini menggema. Tidak untuk disukai, tetapi untuk menyadarkan. Tidak untuk dipuja, tetapi untuk menuntun. Teruslah melangkah, meski langkahmu sunyi. Karena dunia sedang belajar dari dirimu. Dalam diam, dalam iri, dalam kagum yang tak mereka akui. Kamu adalah pesan hidup yang tidak bisa disangkal. Kamu adalah jawaban yang tak bisa diabaikan. Dan meskipun mereka tidak akan pernah mengakuinya, mereka tahu kamu telah menjadi sesuatu yang dulu mereka katakan mustahil. Bagian 3. Kamu disembunyikan untuk diselamatkan dari eksposur yang terlalu dini. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa seolah Tuhan lupa menyebutkan namamu saat membagikan panggung kehidupan. Kamu melihat orang lain dipanggil, dipuji, diangkat, sementara kamu terus berjalan dalam bayangan, tanpa sorotan, tanpa pengakuan. Kamu punya api, tapi tak ada panggung. Kamu punya pesan, tapi tak ada mikrofon. Kamu punya kekuatan, tapi tak ada ruang untuk melepaskannya. Dan kamu pun bertanya dalam diam, mengapa aku harus disembunyikan selama ini? Namun, ketahuilah ini, pilih ini. Kamu tidak pernah dilupakan. Kamu sengaja disembunyikan. Kamu tidak disembunyikan karena kamu belum cukup hebat. Kamu tidak dikecilkan karena kurang berdoa atau kurang berjuang. Kamu disembunyikan karena terlalu berharga untuk dilihat sebelum waktunya. Jika kamu muncul terlalu dini, kamu akan menyerahkan takdirmu pada siapa saja yang memberikan tepuk tangan. Kamu akan membiarkan siapapun yang tersenyum, mendekat dan melekat, tanpa menyadari bahwa mereka tidak datang untuk membangun, tapi untuk menguras. Eksposur yang terlalu cepat adalah racun bagi jiwa yang belum selesai dibentuk. Tuhan tahu bahwa jika kamu dikenal sebelum kamu selesai disembuhkan, kamu akan bingung membedakan antara pujian dan tujuan. Kamu akan mengejar perhatian, bukan panggilan. Kamu akan berpikir bahwa popularitas adalah pengurapan, dan bahwa validasi adalah iri tanda dari surga. Padahal semua itu hanyalah bayangan dari kebenaran yang sejati. Maka Tuhan menyelamatkanmu dengan cara yang terasa seperti penolakan. Ia membungkusmu dalam kesunyian, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyembuhkanmu. Ia menutup telingamu dari suara dunia, agar kamu bisa mendengar detak panggilanmu sendiri. Ia menjauhkanmu dari sorotan, agar kamu tidak silau dan buta terhadap apa yang sedang dibentuk di dalam dirimu. Proses ini terasa seperti siksaan, padahal sebenarnya itu adalah perlindungan. Tuhan sedang mengangkat luka-luka lama yang diam-diam masih mengintai. Ego yang suka dipuji, ketergantungan pada penerimaan orang lain, kebutuhan untuk menjelaskan diri kepada mereka yang tidak pernah berniat mengerti. Semua itu harus disingkirkan sebelum kamu benar-benar muncul, agar ketika saatnya tiba, kamu tidak terjatuh oleh tanganmu sendiri. Karena musuh yang paling licik bukanlah orang lain, tetapi versi dirimu yang belum sembuh. Dan Tuhan tahu, jika tidak dibersihkan terlebih dahulu, musuh itu akan merusak semua yang telah kamu bangun.
maka ia memilih menyembunyikanmu, mengasingkanmu, membuatmu seolah tak terlihat agar kamu bisa dipulihkan dalam damai, disembuhkan dalam sunyi, dikuatkan tanpa perlu sorak-sorai. Dan sekarang, saat waktumu hampir tiba, kamu mulai merasakan bahwa apa yang dulu terasa seperti keterlambatan sebenarnya adalah strategi surgawi. Ketika dunia tidak melihatmu, Tuhan sedang menyempurnakanmu. Dan ketika kamu nanti tampil di hadapan dunia, kamu tidak akan mencari tepuk tangan. Kamu akan membawa solusi. Kamu tidak akan mengejar perhatian. Kamu akan membawa perbedaan. Jangan takut dengan kesendirian. Jangan khawatir jika tak ada yang mengerti. Karena yang sedang dibangun di dalam dirimu bukan untuk semua orang. Kamu sedang dipersiapkan bukan untuk sorotan biasa, tetapi untuk panggilan yang luar biasa. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dilindungi. Kamu tidak sedang ditunda. Kamu sedang dipersiapkan. Dan ketika waktu itu tiba, ketika suara panggilan itu menggema di dalam jiwamu, kamu tidak akan naik ke atas panggung sebagai orang yang ragu. Kamu akan berdiri sebagai pribadi yang utuh, yang tahu siapa dirinya, dan yang siap membawa terang ke tempat yang selama ini dibiarkan gelap. Tunggu sebentar lagi. Dunia sedang bersiap untuk menerima versi terkuat darimu. Dan kali ini, kamu tidak akan goyah. Kamu akan berdiri, tak tergoyahkan, karena kamu sudah melewati pengasingan dan keluar dari sana dengan sayap yang tak bisa dipatahkan siapapun. Bagian 4. Luka-lukamu. Bukan hanya ujian, tapi pelatihan menuju kuasa yang lebih tinggi. Kamu tidak disiksa oleh semesta. Kamu sedang dilatih oleh takdir. Apa yang tampak seperti serangan bertubi-tubi bukan sekadar cobaan yang datang tanpa arah. Setiap luka yang kamu tanggung, setiap air mata yang jatuh di tengah malam, setiap pengkhianatan yang menusuk dari belakang, semuanya bukan sia-sia. Itu bukan kebetulan, bukan kutukan, bukan karma. Itu adalah kelas-kelas rahasia, tempat Tuhan melatihmu dalam diam, untuk kuasa yang belum kamu sadari kamu miliki. Setiap rasa sakit adalah izin. Setiap kehilangan adalah lisensi. Setiap kehancuran adalah pengesahan surgawi yang menandakan bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk membawa sesuatu yang terlalu besar untuk dunia yang kecil ini. Karena kuasa sejati tidak diberikan kepada mereka yang hanya berjalan di jalan lurus dan terang. Kuasa itu diberikan kepada mereka yang pernah jatuh ke dalam lubang terdalam, tapi tetap memilih bangkit, meski dunia tak memberi tepuk tangan. Luka-lukamu adalah bukti bahwa kamu tidak dibentuk oleh hal-hal ringan. Kamu dibentuk oleh badai. Dan hanya mereka yang bisa bertahan di tengah angin yang menggila, yang layak untuk membawa otoritas yang tak bisa dibeli dengan popularitas. Kamu tidak hanya sekadar bertahan, kamu sedang disettle, diprogram, dikalibrasi, ditinggikan frekuensinya, hingga kamu menjadi pembawa cahaya yang tak akan goyah hanya karena angin sepoi. Kamu menjadi kuat bukan karena kamu tidak pernah hancur, tapi karena kamu terus memilih berdiri saat segalanya memintamu untuk menyerah. Dan inilah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Jika Tuhan memberimu semua yang kamu doakan sebelum kamu melalui luka-luka itu, kamu tidak akan sanggup memegangnya. Kamu akan menjatuhkannya karena tanganmu belum kuat. Kamu akan menyalahgunakannya karena hatimu belum bersih. Kamu akan kehilangannya karena jiwamu belum cukup dewasa untuk menjaganya. Tuhan tidak menunda pemberiannya karena Dia pelit. Dia menundanya karena Dia mengasihimu. Dia ingin kamu menjadi wadah yang siap menampung keajaiban, bukan menghancurkannya. Maka, Ia biarkan kamu diuji. Ia biarkan kamu dikhianati, diremehkan, dijatuhkan. Bukan untuk melukai, tetapi untuk menguatkan. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun dari dasar yang tak bisa digoyahkan siapapun. Setiap pertempuran yang hampir menghancurkanmu sebenarnya adalah aktivasi kekuatanmu. Setiap momen kamu memilih untuk tetap percaya, padahal semua hal dalam hidupmu berkata untuk berhenti, kamu sedang menerima satu lapis lagi dari otoritas ilahi yang tak terlihat mata. Kamu sedang mendapatkan hak istimewa untuk membawa cahaya di dunia yang mulai kehabisan sumbernya. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak akan lagi bertanya,
Mengapa aku harus melalui semua itu? Kamu akan berkata, sekarang aku mengerti. Semuanya perlu. Karena kamu akan melihat, semua luka itu bukan sekadar beban. Mereka adalah pelatihan. Mereka adalah bukti bahwa kamu sudah lulus ujian untuk menjadi pembawa kekuatan yang tidak bisa ditiru siapapun. Kamu bukan hanya penyintas. Kamu adalah penyandang kuasa yang belum sepenuhnya diaktifkan. Dan percayalah, banyak bagian dari dirimu, bakat, potensi, kepekaan roh, kekuatan batin, masih tertidur, menunggu waktu yang tepat untuk menyala. Dan waktu itu sudah mendekat. Saat mereka bertanya, bagaimana kamu bisa bertahan? Kamu tidak perlu menjawab dengan cerita. Cukup dengan menjadi dirimu sekarang, yang tak bisa dipatahkan oleh luka dan tak bisa dihentikan oleh trauma. Kamu adalah bukti hidup bahwa penderitaan tidak selalu berarti kehancuran. Kadang, itu adalah pengesahan dari langit, bahwa kamu dipilih untuk membawa sesuatu yang hanya bisa dibawa oleh mereka yang pernah berdarah. Bagian 5. Pertempuranmu kini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang mengelola anugerah. Kamu telah melewati badai. Kamu telah diuji oleh api dan tidak hangus. Kamu telah dipatahkan, tapi tidak hancur. Kamu telah kehilangan segalanya dan tetap memilih bangkit. Dan karena itu, dengarlah ini baik-baik. Kamu tidak lagi berada di musim bertahan hidup. Kamu telah lulus dari fase itu. Sekarang, pertempuranmu telah bergeser. Bukan lagi soal apakah kamu bisa bertahan, karena kamu sudah membuktikannya. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kamu mengelola berkat yang telah kamu doakan dengan sepenuh hati? Musim yang kamu masuki bukan tentang selamat atau tidak, tapi tentang setia atau tidak. Dulu kamu berjuang untuk sekadar bisa bernapas. Sekarang, kamu dipanggil untuk menjaga napas itu agar tidak menghembuskan sia-sia. Dulu kamu meminta pintu dibuka. Sekarang, kamu harus memutuskan apa yang akan kamu lakukan setelah masuk ke dalamnya. Dan ini justru pertempuran yang jauh lebih halus dan seringkali jauh lebih berbahaya. Jika dalam musim bertahan hidup kamu bisa dengan mudah mengenali musuhmu, maka di musim pengelolaan, musuhmu datang dengan wajah yang lebih ramah. Kompromi kecil yang terlihat tak berbahaya, rasa malas yang menyamar sebagai istirahat, kesombongan yang berpura-pura menjadi percaya diri, ketakutan yang menyamar sebagai kehati-hatian. Kamu tidak akan lagi melihat musuh dengan jelas. Tidak ada tombak, tidak ada panah. Yang ada hanya godaan untuk melepas kedisiplinan, untuk menunda tanggung jawab, untuk berpikir bahwa karena kamu sudah sampai, kamu bisa santai. Tapi justru disinilah letaknya ujian sejati. Apakah kamu bisa menjaga kebesaran yang telah dipercayakan padamu tanpa merusaknya dengan kesembronoan? Apakah kamu bisa memegang kuasa dan tetap rendah hati? Apakah kamu bisa memimpin dan tetap manusiawi? Apakah kamu bisa dikenal dan tetap otentik? Apakah kamu bisa dilihat tanpa kehilangan keheningan batinmu? Apa yang kamu minta dengan air mata, berkat, kepercayaan, pengaruh, sekarang datang dengan tanggung jawab. Dan Tuhan sedang memperhatikan. Bukan apakah kamu masih bisa bertahan, tapi apakah kamu bisa dipercaya. Karena di titik ini, yang bisa menghancurkanmu bukan lagi badai dari luar, tapi kebocoran dari dalam. Dan inilah yang paling banyak orang tak sadari. Keberhasilan bisa jadi ujian yang lebih berat daripada penderitaan. Karena penderitaan menuntunmu untuk berseru, berdoa, bertahan. Tapi keberhasilan bisa membuatmu lengah. Bisa membuatmu lupa bahwa kamu pernah bersujud minta diberi kesempatan seperti ini. Dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan kehilangan semuanya bukan karena Tuhan menariknya kembali, tapi karena kamu mengabaikannya. Kamu tidak diminta untuk sempurna. Kamu diminta untuk sadar, untuk berjaga, untuk tetap peka terhadap suara kecil dalam hatimu yang membimbingmu saat tidak ada yang menonton. Inilah medan perang baru. Saat kamu diberkati, apakah kamu masih bisa memuliakan? Saat kamu diangkat, apakah kamu tetap bisa membumi? Saat kamu memegang otoritas, apakah kamu masih bisa mencintai tanpa syarat? Musim pengelolaan tidak memiliki banyak sorak-sorai.
Tapi buahnya akan menentukan seberapa banyak lagi yang bisa Tuhan percayakan padamu. Jika kamu bisa menjaga ini, kamu akan melihat bahwa yang datang bukan hanya anugerah, tapi warisan. Bukan hanya kemenangan sementara, tapi pengaruh yang abadi. Jadi jangan tertipu oleh tenangnya permukaan. Tetaplah berdoa. Tetaplah bangun lebih awal. Tetaplah belajar. Tetaplah rendah hati. Karena kamu tidak lagi sedang diuji untuk bertahan. Kamu sedang ditimbang. Apakah kamu layak menjaga kepercayaan surgawi dalam jangka panjang? Dan jika kamu mampu, maka langit bukan batasmu. Itu hanyalah permulaanmu. Bagian 6. Frekuensimu sudah berbicara sebelum mulutmu terbuka. Pernahkah kamu melangkah ke dalam ruangan dan tiba-tiba suasananya berubah? Orang-orang diam, pandangan jadi canggung, senyum jadi setengah hati. Kamu belum mengatakan apa-apa, belum memperkenalkan diri, belum membuka satu pun kata. Tapi kehadiranmu sudah lebih dulu mengguncang. Itulah saat di mana kamu menyadari. Kamu tidak lagi hanya dilihat, kamu dirasakan. Kamu sedang berjalan dengan frekuensi baru. Getaran jiwa yang telah ditempa oleh badai, dikeraskan oleh penderitaan, dan dimurnikan oleh pengasingan. Sekarang, tanpa harus menjelaskan siapa dirimu, tanpa harus memperlihatkan prestasi atau pencapaian, jiwamu sudah lebih dulu berbicara. Dan bagi banyak orang, itu bukan kabar baik. Itu adalah gangguan yang mereka tidak siap terima. Tanpa kamu sadari, energi yang kamu bawa sekarang sedang mengusik rasa aman palsu yang selama ini mereka pelihara. Keyakinanmu menampar keraguan mereka. Kejujuranmu membongkar kepalsuan mereka. Semangatmu mengungkap kemalasan mereka. Kamu tidak berniat menyombong, kamu hanya bernapas. Tapi setiap tarikan napasmu adalah pengingat akan versi terbaik dari diri mereka yang telah lama mereka kubur. Inilah saat di mana kamu mulai melihat reaksi aneh dari sekitarmu. Sikap dingin yang tidak beralasan. Sindiran halus, tatapan sinis, atau bahkan keheningan yang terasa berat. Dan kamu pun bertanya, apa salahku? Padahal kamu tidak salah apa-apa. Yang salah bukan tindakanmu, tapi cahaya yang kamu bawa. Cahaya itu terlalu terang untuk mereka yang terbiasa hidup dalam redup. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum siap untuk bangun. Kehadiranmu adalah cermin yang menampakkan apa yang mereka tolak untuk hadapi. Impian yang mereka tinggalkan. Harapan yang mereka buang. Semangat yang mereka kubur dalam-dalam karena takut kecewa. Dan kamu, tanpa sadar, menyorotkan cahaya ke semua itu. Kamu bukan hanya manusia. Kamu menjadi pengingat hidup tentang apa yang mungkin jika mereka berani seperti kamu. Dan inilah misteri spiritual yang sering dilupakan. Semakin kamu naik, semakin terang auramu, maka semakin kamu akan memicu kegelapan di sekitar. Bukan karena kamu mencari musuh, tapi karena terang sejati tidak bisa disembunyikan. Dan setiap terang akan menantang kegelapan dimanapun ia berjalan. Namun jangan kecilkan cahayamu hanya agar orang lain merasa nyaman. Jangan padamkan semangatmu hanya karena orang lain belum siap untuk menyala. Jangan ubah nada langkahmu hanya agar ritmemu cocok dengan mereka yang memilih diam di tempat. Kamu bukan datang untuk menyamakan energi, kamu datang untuk menaikkannya. Biarkan mereka merasa terganggu. Itu bukan tanda bahwa kamu salah jalan. Iya, pelan. Justru itu tanda bahwa kamu sudah sampai pada ketinggian baru. Dan ketinggian selalu membawa tekanan yang tak semua orang mampu hadapi. Teruslah berjalan. Teruslah berdoa. Teruslah bersinar. Bahkan jika hanya kamu satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, satu jiwa otentik bisa mengguncang dimensi. Frekuensimu adalah sinyal. Dan dunia sedang mendengarnya, bahkan saat kamu belum berkata apapun. Jadilah cahaya itu, dan jangan pernah minta maaf karena kamu bersinar terlalu terang. Bagian 7. Ketika kata-kata tak lagi cukup untuk menjelaskan siapa dirimu sekarang. Ada fase dalam hidup di mana kamu bisa dengan mudah menjelaskan perasaanmu, mimpi-mimpimu, dan arah hidupmu. Tapi kini, kata-kata mulai terasa kerdil. Kamu membuka mulut, ingin menceritakan apa yang sedang terjadi dalam jiwamu, lalu tiba-tiba terdiam.
Bukan karena kamu kehilangan kata, tapi karena kata-kata yang tersedia tak lagi cukup untuk membungkus besarnya perubahan yang sedang terjadi dalam dirimu. Apa yang sedang kamu alami tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Kamu sedang tumbuh melebihi logika. Kamu sedang bergerak dalam wilayah yang tidak bisa dijelaskan kepada orang yang belum pernah mengunjunginya. Kamu sedang naik, bukan dalam tangga karier atau prestasi duniawi, tetapi dalam kedalaman batin dan ketinggian spiritual yang tak semua orang mampu bayangkan, apalagi pahami. Kini kamu mendapati dirimu tak lagi nyambung dengan banyak percakapan. Topik yang dulu membuatmu bersemangat, kini terasa dangkal. Obrolan yang dulu akrab, kini terasa hambar. Kamu mencoba menjelaskan perubahanmu kepada orang-orang yang pernah dekat. Tapi mereka hanya tersenyum kaku, mengangguk pelan, seolah kamu baru saja membicarakan cuaca. Dan kamu mulai bertanya, apakah aku aneh? Apakah aku gila? Tidak. Kamu hanya sudah melewati batas pemahaman yang dulu kamu anggap rumah. Kamu telah tumbuh terlalu tinggi untuk wadah lama. Jiwa dan frekuensimu telah membesar, sehingga bahasa manusia tak lagi mampu menampungnya. Karena kenyataannya, tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua transformasi harus diumumkan. Ada kebangkitan yang terlalu suci untuk dibahas di meja makan. Ada pencerahan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang juga sedang dibangkitkan. Dan kamu, saat ini, sedang berada dalam fase itu. Fase suci di mana hidupmu menjadi pesan, bahkan ketika mulutmu tak berkata apapun. Jangan merasa bersalah karena tidak bisa menjelaskan siapa kamu sekarang. Jangan memaksa dirimu menyederhanakan sesuatu yang Tuhan bentuk dengan kompleksitas surgawi hanya agar bisa dimengerti oleh mereka yang masih memilih tidur dalam kenyamanan lama. Kamu bukan sedang kehilangan kemampuan berbicara. Kamu sedang dipanggil untuk membiarkan hidupmu berbicara lebih lantang dari lidahmu. Akan datang waktunya ketika perubahanmu tidak perlu dijelaskan. Karena buah dari kehidupanmu akan menjelaskan segalanya. Orang-orang akan melihat caramu mencintai, caramu berjalan, caramu berdiri di tengah badai, dan mereka akan tahu. Ada sesuatu yang ilahi sedang bekerja dalam dirimu. Untuk saat ini, tenang saja dalam kebisuan yang mulia. Biarkan dunia bertanya-tanya. Biarkan mereka mengira kamu sedang menjauh, padahal kamu sedang mendekat pada dirimu sendiri. Biarkan mereka menganggapmu berubah, karena memang benar, kamu berubah. Tapi bukan untuk menyombong, melainkan karena kamu tidak bisa lagi tinggal di tempat lama yang tak sanggup menampung jiwa barumu. Jangan takut menjadi misteri. Karena dalam diam, kamu sedang menyusun kalimat paling kuat yang pernah dunia dengar. Kehidupanmu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu meyakinkan siapapun tentang siapa kamu. Mereka akan tahu, tanpa kamu harus mengatakan satu kata pun. Kamu telah melewati malam-malam panjang yang tidak diketahui siapapun. Kamu pernah duduk di sudut kehidupan, memeluk dirimu sendiri, bertanya kepada langit, mengapa semuanya terasa begitu berat. Kamu pernah merasa tak terlihat, tak dipahami, bahkan oleh orang-orang yang katanya paling dekat. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah padam. Api kecil dalam jiwamu yang terus menyala, meski diterpa angin, meski ditimpa hujan, meski nyaris padam. Api itulah yang sekarang sedang membesar. Ini bukan lagi tentang menjadi kuat hanya agar bisa bertahan. Ini adalah panggilan untuk menjadi cahaya, yang berdiri bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menuntun mereka yang tersesat dalam kegelapan. Kamu bukan hanya sedang dibangkitkan, kamu sedang diposisikan. Kamu bukan lagi sekadar penonton kehidupan. Kamu adalah tokoh utama dalam panggung yang telah disiapkan sejak lama. Dan waktumu adalah sekarang. Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk menontonmu mundur. Semua luka, semua kesepian, semua pengkhianatan, semua air mata. Itu adalah kurikulum ilahi yang membentukmu menjadi versi paling murni dari dirimu sendiri. Kamu tidak gila. Kamu tidak rusak. Kamu sedang bangkit dalam bentuk yang bahkan musuhmu tidak punya cetak birunya. Maka berdirilah. Tegakkan bahumu. Tatap ke depan. Langkahmu tak perlu disesali, meski jalannya penuh kerikil.
Karena setiap jejak itu membawa kamu ke tempat ini. Tempat di mana takdir bertemu kesiapan. Dan jika setiap kata dalam perjalanan panjang ini telah menyentuh hatimu, maka jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tekan tombol suka sekarang juga. Tekan tombol subscribe untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap cahaya yang lahir dari pesan ini terus menerangi jalanmu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima panggilan ini sepenuhnya. Ingat, dunia tidak hanya akan melihatmu, dunia akan membutuhkanmu. Ini bukan kebetulan, ini adalah konfirmasi. Kamu berikutnya.